Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dengan NIM 20301010212023 Rombel A FKIP Universitas Palangkaraya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yakni yang A, mengenal perkembangan seni rupa anak-anak. Nah, jadi guru TK atau guru SD harus mengetahui latar belakang setiap peserta didiknya, khususnya teori dunia tentang kesenirupaan anak yang dikembangkan oleh para ahli, agar dapat menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, jadi pada secara umum dapat dikatakan bahwa karya seni rupa anak bersifat ekspresif dan dinamis. Itu menurut Kamaril dan kawan-kawan pada tahun 99. Apa yang digambarkan anak mencerminkan kepribadiannya, mengungkapkan apa yang diketahuinya dan tidak menggambarkan sesuai dengan kenyataan. Kesukaan akan gerak digambarkan dengan warna tajam yang mencolok serta objek-objek penuh gerak seperti binatang, orang, kendaraan. Akan tetapi, jika dikaji ternyata bahwa secara umum terjadi penahapan dalam perkembangan dunia kesenirupaan anak. Nah, jadi untuk tahap perkembangan menurut Victor Lowenfeld dan temannya dalam buku yang berjudul Creative and Mental Growth sebagai berikut. Nah, jadi mereka mengklasifikasikan perkembangan anak itu menjadi 6 tahapan. Nah, jadi yang pertama yakni masa mencoreng, yakni pada usia 2-4 tahun. Ya, pada masa yang kedua yakni masa prabagan atau masa di awal bagan ya, yakni pada usia 4-7 tahun. Pada masa yang ketiga yakni masa bagan, yakni pada usia 7-9 tahun. Yang keempat masa yang keempat masa realisme awal, yakni pada umur 9-12 tahun. Pada masa yang kelima yakni masa naturalisme semu, yakni pada usia 12-14 tahun. Yang terakhir pada masa penentuan, yakni pada usia 14-17 tahun. Nah, jadi kita masuk pada masa mencoreng. Yang A, masa mencoreng atau goresan. Jadi pada masa goresan yang dibuat anak antara usia 2-3 tahun belum menggambarkan suatu bentuk objek pada awalnya. Coretan yang mengikuti perkembangan gerak motorik anak baru pada usia 3-4 tahun. Anak mulai mengontrol goresan, bahkan telah memberinya nama. Nah, jadi seperti contoh di samping ini adalah pada anak usia 2-3 tahun, yakni dia suka mencoreng atau membuat goresan yang masih belum menggambarkan suatu objek. Jadi pada seperti contohnya saya seperti kecil dulu, saya suka mencoret atau menggores-gores di dinding atau di kertas kosong. Nah, jadi pada saat itu saya mungkin belum tahu untuk suatu objek ini akan menjadi apa. Jadi itu pada masa mencoreng ya betul, atau masa menggores, yakni pada usia 2-3 tahun. Seperti contohnya gambar di samping ini ya. Lanjut masa yang kedua yakni masa prabagan. Nah, jadi pada masa prabagan biasanya dimiliki antara anak usia TK dengan SD. TK dengan SD di kelas awal. Ciri-ciri yang menarik dari hasil gambar yaitu sudah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Koordinasi tangan lebih berkembang. Penempatan dan ukuran objek bersifat subjektif didasarkan pada kepentingan. Jika tangan
didasarkan pada kepentingannya. Jika tangan menjadi pusat perhatiannya dan berperan, maka ukuran tangan akan menjadi aneh, terkesan amat panjang. Nah, seperti pada gambar di samping ini ya. Jadi pada masa prabagan. Jadi misalkan pada usia anak pada saat sekolah TK dan SD. Jadi misalkan si anak ini lebih fokus untuk menggambar ke suatu objek seperti tangannya. Jadi pada gambar itu akan dominan dengan gambar tangan yang dia fokuskan tadi. Nah, lanjut pada masa yang ketiga, yakni masa bagan. Nah, jadi di sini sudah pada masa bagan, konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang bentuk, gambar masih tetap terkesan datar dan berputar atau rebah. Jadi pada perkembangan selanjutnya, kesadaran ruang muncul dengan dibuat garis pijak atau baseline. Penafsiran ruang bersifat subjektif tampak pada gambar tembus pandang. Contohnya seperti pada gambar di samping ini ya. Gambarannya sudah terlihat seperti objek yang dia lihat, tapi hanya saja dia tidak bisa membedakan mana yang gambar ini yang dimana ada yang rebah, dimana yang harusnya itu di bawah yang dipijak. Jadi dia masih bingung antara objek ini posisi atau porsinya masih belum dia memahami ya. Namun hanya saja sudah terlihat objek tersebut sudah menyerupai dengan apa yang dia lihat. Itu pada masa bagan ya. Nah, untuk masa yang selanjutnya yakni masa realisme awal. Nah, jadi pada periode realisme awal, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Nah, jadi pada masa ini sudah ibaratnya seperti lebih nyata lagi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Jadi sudah nampak sangat objeknya ya teman-teman. Namun hanya saja lebih ke realisme awal ini. Misalkan pada anak laki-laki, dia senang menggambar dengan hobinya mungkin. Nah, namun hanya saja memang pada gambar masa realisme awal ini sudah menyerupainya, tapi antara perbandingan ukuran dengan ikan, misalkan dengan rumputnya, itu dia masih belum bisa membandingkan antara ukurannya, porsinya ukuran dengan ikan dengan rumput. Kadang mungkin rumputnya lebih besar, padahal kan seharusnya kalau di rumput di laut itu mungkin ukurannya lebih kecil ya. Ya, pada intinya itu porsi atau perbandingan ukuran antara objek dengan objek lainnya itu masih belum sesuai dengan kenyataannya. Itu pada masa realisme awal. Nah, jadi pada selanjutnya yakni masa naturalisme semu. Nah, jadi gambar anak pada naturalisme semu ini, jadi itu lebih ke anak memiliki kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Nah, jadi itu pada masa itu anak sudah berpikir kritis ya teman-teman, sudah bisa meningkatkan kemampuannya dalam melukis. Nah, jadi pada masa naturalisme ini juga penguasaan rasa perbandingan atau porsi serta gerak tubuh objek lebih meningkat seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini sudah menggambarkan dengan objek aslinya mengenai lukisan si anaknya. Jadi itu pada masa naturalisme semu seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Nah, jadi pada masa yang terakhir yakni masa periode penentuan. Jadi singkatnya pada masa ini
lebih ke ibaratnya si peserta didik atau siswanya itu lebih ibaratnya pada dia dimana di masa dia akan melanjutkan hobinya ini mengenai menggambar atau melukis sebagainya, atau dia ibaratnya sudah meninggalkan atau tidak fokus lagi pada masa melukis ini. Jadi itu pada masa penentuan ya. Nah, pada masa penentuan ini adalah pada masa terakhir menurut para ahli yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, jadi kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni perangkat pembelajaran. Nah, jadi pada yang pertama yakni tentulah perencanaan. Nah, jadi teman-teman di sini tentunya sudah mengenal dengan RPP bukan? Jadi guru harus membuat perangkat pembelajaran untuk menentukan arah dan kerangka strategi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mengacu pada KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Dalam kurikulum K13 ada 4 rumusan kompetensi, yaitu kompetensi spiritual, sikap, dan kompetensi sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Nah, tentunya seperti yang kita pelajari ya, untuk mahasiswa PGSD tentu harus ada KI, KD, atau lebih singkatnya RPP. Yang kedua yakni bentuk rencana pembelajaran. Nah, jadi kurikulum seni budaya dan prakarya atau untuk pendidikan SD terdiri dari sub-sub bidang pengajaran kerajinan, seni rupa, seni musik, dan seni tari. Strategi pembelajaran terpadu harus dilakukan untuk memilih bahan-bahan yang saling berkorelasi atau berintegrasi antara pelajaran yang menjadi lebih menyenangkan bagi anak-anak. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah dasar terdiri atas 4 jenis program, yaitu program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan agenda harian. Nah, seperti mungkin lebih singkatnya pada rencana pembelajaran ini, untuk hariannya itu kita membuat RPP ya teman-teman, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yakni seperti RPP lainnya pada mata pelajaran SPDP ya teman-teman pada biasanya itu include dengan tematik dengan mata pelajaran lainnya. Itu juga harus disiapkan oleh seorang guru teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan.